Kamu sendirian. Ayo siapa yang mau bersuara, bersuara saja ya. Malam hari ini kita sharing firman. Saya rasa saya belum berkompeten untuk dikatakan pengkhotbah, tetapi untuk sharing firman, saya pikir kita semua pasti bisa. Nah, malam hari ini saya mengambil tema mulutmu kekuatanmu. Biasanya kita dengar mulutmu harimaumu, begitu ya. Tetapi kali ini saya memberikan judul lain daripada yang lain, mulutmu kekuatanmu. Nah, supaya kita berbicara tentang hal-hal yang membuat kita kuat dan tidak mau berbicara di luar dari itu. Bapak Ibu, saya kutip dari Amsal 18 ayat 21. Nanti kita akan bacakan bersama, tapi saya mau hadirkan dulu ini fungsi mulut bagi kita ya. Fungsi mulut bagi kita menurut biologi katanya untuk mencerna makanan dan alat komunikasi. Dan dalam kesempatan ini mulut kita identikkan dengan alat berbicara, yaitu lebih kepada lidah. Ya, di dalam mulut ini alat-alat komunikasi dan kita berbicara lebih spesifik yaitu lidah. Nah, sekarang pertanyaannya nanti dulu. Ini deh, kita baca langsung. Mari kita baca bersama, Bapak Ibu buka saja apa ini namanya mikrofonnya, kita baca Amsal 18 ayat 21 bersama-sama. 3, 2, 1. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Saya sekarang mau bertanya. Sebutkan menurut Bapak Ibu yang kekasih, sesuatu yang menentukan hidup dan matimu, menurutmu. Bukan dari kopean yang tadi ya, bukan dari Amsal 21 tadi, coba. Yang menurutmu menentukan hidup dan matimu sebelum firman Tuhan itu, apa kira-kira? Saya bisa bertanya kepada Ibu Noni? Halo Ibu Noni. Yang menentukan hidup dan mati kira-kira menurut Ibu Noni apa ya? Apakah kalau penjualanmu tidak capai target atau bagaimana Bu Noni? Silakan. Bagaimana yang menentukan hidup dan matimu? Sesuatu yang menentukan hidup dan matimu itu menurutmu apa, Bu Noni? Coba sebutkan ini. Kalau menurut saya semua itu di dalam ini Bu Pendeta tanya. Iya Bu Pendeta Pesta. Gimana Bu Noni? Kurang keras Bu? Dari perkataan. Ya Bu? Dari perkataan kita, Bu, perkataan. Oh, dari perkataan. Baik, terima kasih Bu Noni. Ya, Pak Daniel. Pak Daniel, saya lihat sedang mempersiapkan jawaban ya. Hidup dan mati siapa saya? Ya, hidup dan mati saya hanya untuk Kristus. Yang menentukan. Tuhan. Yang menentukannya? Yang menentukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berarti bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Pak Daniel ternyata punya asisten ya. Saya Bu Ningsi. Bu Ningsi, ya. Terima kasih Bu Ningsi. Ya, salam. Puji Tuhan ya, salam. Baik. Ya. Sesuatu yang menentukan hidup dan mati kita berarti itu sesuatu yang penting Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kalau
bagi seorang sales yang menentukan hidup dan matinya, mungkin juga semangatnya kalau dia tidak capai target, dia tidak akan bersemangat lagi. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia tidak capai target, mungkin dia akan merasa langit runtuh. Nah, bagi setiap orang yang mengharapkan sesuatu dari hasil yang dia kerjakan, mungkin itulah yang menentukan hidup dan matinya. Tapi kita hari ini diberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa hidup dan mati kita ditentukan, dikuasai oleh lidah. Nah, ini dia gambar lidah, mulut kita, di dalamnya ada lidah, dan inilah keadaan mulut kita 2 tahun terakhir ini, Bapak Ibu. Dibekap ya. 2 tahun terakhir ini mulut kita tidak bebas berbicara, tidak bebas melakukan sesuatu, dia dibekap. Ditutup seperti ini. Dan wajib. Pernah nggak kita mengkaji di dalam, merenungkan di dalam hati kita, kenapa 2 tahun lebih kami diwajibkan seperti ini ya? Anak-anak pun seperti bayi, mulai bayi pun sudah diwajibkan pakai masker, anak-anak sekolah di mana-mana pakai masker, kecuali saya lihat di pasar tradisional itu kebal bacok semua itu ya. Nah, dan bahkan orang tua yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan masker, dia pakai seperti ini untuk melindungi mulutnya. Nah, Bapak Ibu, menjadi pelayan Tuhan, kita semua di Gepas ini pelayan Tuhan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena selain perbuatan, ucapan kita pun benar-benar harus bisa dipertahankan. Dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan juga manusia. Lidah pelayan Tuhan seharusnya lidah yang sudah dikendalikan, seperti tali kekang ini ya. Sehingga perkataan yang keluar tidak sembarangan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Itu dikatakan Tuhan di Kolose 4 ayat 6. Maka dari itu, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarkanlah perkataanmu sedikit. Rasanya sulit untuk menahan perkataan sedikit ya. Pengennya kita untuk satu permasalahan, untuk satu topik, biasanya kita mendukung dengan banyak kalimat, didukung oleh banyak kalimat, sehingga kadang-kadang topik yang dituju menjadi melebar, sehingga kita tidak tahu lagi bagaimana menyelesaikan kesimpulannya. Sama seperti satu korek api ini, Bapak Ibu, dia akan membakar teman-teman yang lain, melebar, sehingga ya tujuannya yang seharusnya untuk menjelaskan, menerangkan, menerangi, sehingga membuat kebakaran, ya, membuat satu bencana. Kalau sudah seperti itu, diperlukan pemadam kebakaran, Bapak Ibu. Ucapan kita akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau dihukum. Bapak Ibu, jangan sampai karena ucapan kita orang lain kecewa,
sakit hati, terluka, patah semangat, apalagi sampai mundur meninggalkan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena selain perbuatan, ucapannya pun harus benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Kembali lagi kepada ayat yang kita gumulkan, Amsal 18 ayat 21. Dikatakan tadi, hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita kupas dulu artinya gema. Bapak Ibu, gema artinya menurut Anda itu apa? Gema? Halo, Pak Boris. Pak Boris, menurut Pak Boris itu gema itu apa, Pak? Suaranya dibuka dulu, Pak. Unmute, Suara unmute. yang dipantulkan. Unmute, Pak. Suara yang dipantulkan. Suara yang dikeraskan atau gema, suara yang dibunyikan. Suara yang dibunyikan. Suara yang Pantulan dipantulkan. suara. Pantulan suara. Suara. Baik. Yes. Betul. Sekarang, pernahkah kita bersuara di sumur yang dalam? Saya di gua pernah. yang sepi? Pernah. Ya, di ruangan besar yang kosong? Pernah di aula. Ya, di aula. Apa yang terjadi, Ibu Mikal? Suaranya bergema kemana-mana. Ya, kalau Ibu bersuara halo, dia akan Balik lagi mantul. balik Halo. lagi. Kayak eko gitu. Lu. Naik satu frekuensi. Iya, betul. Kalau kita bersuara, kamu baik, maka akan datang suara Baik, bergema mengatakan, Baik. kamu baik. Begitu ya. Haleluya. Itulah dia maksudnya. Kalau kita menggemakan hal-hal yang baik, maka gemanya pun akan kembali kepada kita hal-hal yang baik juga. Coba kalau kita gemakan di tempat-tempat yang bergema itu, kamu jelek, gitu kan? Pasti akan. Jawabannya Pak Andre? Jawabannya Pak Andre? Dia akan datang lagi kepada kita. Jawabannya adalah kamu jelek, begitu. Tapi kalau kita bilang saya baik, saya cantik, saya lemah lembut, sabar, maka yang datang kepada kita adalah hal-hal yang baik juga. Siapa yang menggemakan dengan hal-hal yang baik, dia akan memakan buahnya. Jadi benar bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Seperti itu. Jadi kalau kita menggemakan yang baik, nah ini Pak Boris ini. Masjid dekat rumah Pak Boris. Mohon maaf saya mute ya Pak Boris ya. Ya, kita gemakan yang baik, maka akan datang kepada kita hal yang baik. Dan kita lakukan terus-menerus, yang itu yang akan menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah firman Tuhan. Jika kita gemakan terus di dalam mulut kita, maka yang datang adalah kehidupan. Sebagai ayat pendukung, saya kutip dari, yuk mari kita baca dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Di sini kita ada 16 orang. Satu ayat, satu orang masih cukup ya, bahkan berlebih. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk baca satu ayat.
sebagai ayat pendukung. Di sini sudah tertera di saya lebih besarkan lagi ya. Mari kita baca Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 dimulai dari Pak Andre. Pak Andre, sudah ada di layar, Pak? Sepertinya dia tidak di layar mungkin. Kenapa, Bu? Kenapa? Ada. Dari mana coba? Saya minta Pak Andre baca ayat 1, Yakobus 3 ayat 1. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Dari toilet. Oh, iya. Ayat Silakan pertama. Pak Andre baca ayat 1. Yes. Begini firman Tuhan, ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Amin. Terima kasih. Lanjut. Ayat 2. Saya baca, Bu. Ya. Saya baca ya. Silakan, Pak Boris. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, terima kasih Pak Boris. Lanjutnya Ibu Mikal. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Joko Markus. Ayat 4, Pak. Sepertinya nggak dengar Pak Joko. Saya baca lagi, Bu. Ya. Dan tunggu Pak Boris, kita bergantian Pak. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Joko. Ternyata Bapak ada di sana. Ya, terima kasih. Ayat ini berbunyi keras bagi kita semua. Tidak perlu dijelaskan, sudah jelas kata-katanya, kalimatnya. Tidak memiliki makna atau arti yang berkias, tetapi langsung berbicara kepada kita semua. Ayat 5. Saya ingin kita lanjutkan ayat 5 oleh Pak Israel Munte. Barusan berdiri tadi Pak Pendeta Munte. Diganti dulu kali mungkin yang lain Bu Pena. Baik, iya Pak Munte sedang berdiri sebentar. Pak Lamsar silakan Pak Lamsar. Ayat 5 Pak Lamsar. Pak Lamsar ada? Amang Munte udah kembali? Udah. Amang Munte minta tolong dibaca Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walau suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
Amin. Amin. Ya, begitulah. Terima kasih, Pak Parlimunte. Berikutnya, Pak Lamsar Silaban, ada Pak? Ayat 6. Iya, iya Bu. Ya. Minta Kamu tolong ini dibaca ayat 6, Pak, ada di ayat dalam berapa, Bu? layar. Ayat berapa? Ayat 6 ada di layar, Pak. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lamsar. Baik, selanjutnya Pak Daniel. Silakan Pak Daniel atau Ibu Nining untuk ayat 7. Dia center. Namanya Pak, Bapak Jum di depannya Pak. Ya. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Terima kasih Pak Daniel. Amang Dr. Saud, ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Luar biasa, itu dia. Lidah itu buas, tidak terkuasai dan penuh racun dan mematikan. Terima kasih, Amang. Selanjutnya, ada Amang Huntel Sagala. Amang Pendeta boleh, Amang? Ayat 9. Oke, ayat 9. Ya, Mang. Ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terima kasih, Mang. Luar biasa. Sama-sama. Terima kasih. Kemudian Bapak El Manik Depok. Amang, boleh, Mang? Ayat 10. Ayat 10. Ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Terima kasih, Amang Manik. Dan sekarang Ibu Pinkan, silakan Ibu Pinkan. Ayat 11. Ibu Pinkan. Dia sambil kerja rupanya ini. Coba alihkan baik. ke yang lain dulu. Pak Mungkin lagi Rinaldo. Pak Rinaldo. Skip dulu. Ayat 11 ya? Ya, Pak. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Terima kasih, Pak Rinaldo. Amin. Ibu Elheran, ayat ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sudah mengaturkan bagaimana kekuatan lidah kita itu yang akan dipakainya seturut dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak lagi mengatakan lidah kita harimau kita atau perkataan itu menjadi harimau yang memakan kepala kita, tidak seperti itu lagi.
Kita sebagai orang yang dilahirkan baru, yang dilahirkan di dalam rohani, ya, menjadi ciptaan baru, inilah yang menjadi panutan kita di dalam memakai lidah kita. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari kata-kata ini semuanya yang berbau kiasan atau sulit untuk dimengerti. Semuanya gamblang, bisa dimengerti oleh setiap orang yang membacanya secara sederhana. Dan kalau kita mau menggemakannya, maka kita akan beroleh hidup. Kalau kita tidak menggemakannya, berarti kita mati. Itu aja. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita menggemakan kehidupan, maka kita akan menjadi kuat. Dan kita setiap hari menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kita menjadi hidup. Sesederhana itu. Bapak Ibu ada yang kenal ini? Yang sekarang lagi viral? Yang nggak kenal itu keterlaluan. Ya. Nah, dia sekarang ini sedang ketar-ketir. Kenapa? Untuk apa yang dikatakannya lewat lidah, lewat mulutnya, dia harus mempertanggungjawabkannya. Dan satu pulau Kalimantan menjadi heboh hanya satu perkataan, hanya perkataan atau kalimat yang tidak tepat, yang sudah membuat kerukunan suku-suku di Indonesia menjadi goyang. Yang terakhir, saya mau tanya kepada kita, ada yang kenal ini? Kenal sih enggak, Bu Besta. Enggak kenal, cuma tahu nama dari berita itu. Kenal enggak? Oh ya, kemarin ini adalah ya, Bapak Edi Mulyadi ya, ya. Dia nggak kenal, tapi pas itu dibilang Bu Era. Nggak kenal kita. Ya, ini Nggak dia. kenal ya Pak Boris ya. Cuma kita tahu nama dari ya. berita. Baik, ya tahu dia ya. Berarti tahu mereka, tahu orang ini, tetapi kita tidak kenal dan dia juga tidak mengenal kita. Tetapi kita tahu. Masuk Bu Besta. Iya Pak Boris. Banyak nanti sebentar lagi yang masuk. Iya. Karena udah zamannya seperti yang dibilang firman semalam Bu Silvi. Banyak rekayasa kejahatan itu. Yang dari solidaritas itu masyarakat itu tinggi. Dituduh maling, orang tua mati. Inilah kejahatan-kejahatan sekarang. Iya. Nah, itu. Betul Pak. Nah, mari kita lihat tokoh-tokoh Gepas ini setiap hari menggemakan kebenaran firman Tuhan. Karena nggak muat satu-satu, makanya saya nggak bisa bikin di sini gambar Pak Boris, gambarnya Ibu Elhera, ya. Tetapi kita melihat mereka adalah orang-orang kuat yang setiap hari menggemakan firman Tuhan bagi kita, menabur firman, tidak lelah-lelah untuk memperlengkapi kita yang ada di Gepas ini. Karena itu, marilah kita untuk setiap hari menggemakan sesuatu yang membuat kita kuat dan menjadi hidup. Yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di Gepas ini setiap hari bagi kita, dan kita melakukannya di tempat kita masing-masing. Jadi tidak hanya di sini saja, mari kita keluar sehingga orang lain juga bisa dikuatkan dan menjadi hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami sudah mengerti bahwa apa yang kami gemakan setiap hari itulah kekuatan kami. Bahwa lidah kami hanya kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, dengar-dengaran dengan Engkau, sehingga kami menjadi kuat dan hidup di dalam Tuhan, dan kami akan memakan buah yang baik. Dan kami juga memberikan buah yang baik untuk-Mu Tuhan, karena Tuhan adalah pohon di mana kami menempel, sehingga
dan kami menghasilkan buah-buah roh yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Jika penyampaian hambamu ini kurang sempurna, Roh-Mu yang kudus menyempurnakannya ke hati masing-masing Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, demikian juga Roh-Mu